Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Wahyu Lestari, NIM 105200125. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab soal UAS MK Statistik yang telah Ibu berikan dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Husna MPD. Soal nomor 1. Sejak dulu statistika merupakan ilmu yang sangat penting, bukan saja ilmu yang dipelajari di sekolah termasuk perguruan tinggi, tetapi juga sebagai ilmu terapan. Pada mulanya statistika hanya menyangkut urusan-urusan negara. Sesuai dengan perkembangan zaman, statistika telah diperlukan oleh seluruh aspek kehidupan seperti kedokteran, bisnis, pertanian, hukum, ekonomi, pendidikan, manajemen, biologi, riset, dan dalam kegiatan masyarakat lainnya, serta untuk perencanaan dan penyusunan program-program yang didasari oleh fakta di lapangan. Dengan kata lain, harus berdasarkan data real. Berdasarkan data tersebut, kemudian diolah sehingga menghasilkan informasi yang dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Jelaskan menurut analisis saudara mengenai definisi statistik dan statistika yang saudara pahami berdasarkan uraian di atas, dan jelaskan juga kegunaan statistik tersebut. Jawaban soal nomor 1. Analisis saya mengenai definisi statistik adalah sekumpulan data dari kumpulan fakta yang berbentuk bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Nah, kegunaan penyajian data statistik yaitu yang pertama, memberikan gambaran yang sistematis, menunjukkan perkembangan suatu keadaan, mengadakan perbandingan pada suatu waktu, tepat, ataupun lokasi. Nah, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Nah, yang terakhir yaitu menarik perhatian pembaca. Soal nomor 2. Dalam suatu penelitian, peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner penelitian untuk mengukur kualitas pelayanan masyarakat yang ada di salah satu lembaga pemerintahan. Peneliti memperoleh skor kualitas pelayanan masyarakat tersebut. Ada 15 responden dengan rincian skor sebagai berikut yang telah tersedia pada tabel. Selanjutnya, sajikan data di atas dalam tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan langkah-langkah dalam pembuatan tabel distribusi. Jawaban nomor 2. Sajikan data di atas dalam tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan langkah-langkah dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi tersebut. Yang pertama, mengurutkan data dari yang kecil sehingga terbesar. Bilangan terkecil ada 60, 65, 65, 68, 70, 70, 70, 72, 75, 79, 80, ada 4 kali, sehingga yang terakhir yang paling tinggi 82. Setelah mengurutkan data, selanjutnya yang kedua menentukan jangkauan data. Dengan rumus R sama dengan DB kurang DK sama dengan 82 kurang 60. Berarti bilangan yang besar dikurang dengan bilangan yang paling kecil, hasilnya 22. 3. Menentukan banyak kelas. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 15 sama dengan 1 tambah 3,3 kali 1,17 sama dengan 1 ditambah 3,861 sama dengan 4,861 dibulatkan menjadi 5. Keempat, menentukan panjang interval. I sama dengan R per K. 22 per 5 sama dengan 4,4 dibulatkan menjadi 5. Yang nomor 5, menentukan batas bawah kelas pertama yaitu 60. Yang keenam, membuat tabel distribusi frekuensi dari nilai tali dan frekuensi ada 60 sampai 64 dan seterusnya. Selanjutnya ada mean data tunggal dengan rumus X sama dengan sigma X per N. 60 tambah 65 tambah 65 tambah 68 tambah 70, 3 kali tambah 72 tambah 75 tambah 79 tambah 80 tambah 80 tambah 80 tambah 80 tambah 82 per 15 dari sama dengan 1096
1/15 atau 1096 dibagi 15 hasilnya 73,06. Selanjutnya ada median dengan rumus tengah dalam buka kurung n tambah 1 tutup kurung sama dengan 60, 65 sampai terbesar. Nah, hasil mediannya setengah dalam buka kurung n itu berapa banyaknya bilangan, ada 15. Nah, ditambah 1 sama dengan setengah 16. Nah, 16 bagi 1 kali 16 bagi 2 hasilnya 8. Jadi kita hitung dari bilangan ke 1 sampai ke 8. Jadi itu hasilnya 60. Yang pertama bilangan 60, 65, 65, 68, 70, 70, 70, 72. Jadi hasilnya mediannya 2. Selanjutnya ada modus. Modus itu 80 karena nilai yang sering muncul ataupun yang lebih banyak muncul adalah bilangan 80. Soal nomor 3, pemahaman dan pengetahuan mengenai tendensi sentral atau ukuran pemusatan data sangat penting bagi peneliti pemula yang akan melakukan sebuah penelitian. Menurut analisis saudara, apa yang saudara pahami tentang tendensi sentral tersebut dan apa yang dimaksud dengan mean, median, dan modus? Jawaban nomor 3 yaitu analisis saya tentang tendensi, yaitu suatu pengukuran atau ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Jenis-jenis pengukuran tendensi sentral yaitu ada mean, yang artinya rata-rata hitung atau hitungan rata-rata adalah nilai rata-rata dari data yang ada. Yang kedua, median, nilai tengah. Median merupakan nilai tengah dari data yang ada setelah data yang diurutkan. Nah, yang ketiga itu ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Soal nomor 4, dalam mengolah dan menganalisis data, kita sangat berkepentingan dengan sifat dasar skala pengukuran yang digunakan, operasi-operasi matematik, serta pilihan peralatan statistik yang digunakan dalam pengolahan data. Pada dasarnya memiliki persyaratan tertentu dalam hal skala pengukuran datanya. Ketidaksesuaian antara skala pengukuran dengan operasi matematik atau peralatan statistik yang digunakan akan menghasilkan kesimpulan yang biasa dan tidak tepat atau relevan. Berdasarkan pemahaman dan analisis saudara, jelaskan apa yang dimaksud dengan skala pengukuran. Jawaban nomor 4, analisis saya mengenai skala pengukuran, yaitu skala pengukuran merupakan sekumpulan aturan yang diperlukan untuk mengkuantitatifkan data dari pengukuran suatu variabel. Skala sendiri merupakan perbandingan antara kategori yang diberi bobot nilai yang berbeda. Nah, sedangkan pengukuran yaitu suatu cabang ilmu statistika yang bertujuan untuk membangun dasar-dasar pengembangan tes yang lebih baik. Soal nomor 5, sebutkan dan jelaskan dari setiap jenis-jenis skala pengukuran. Jawaban nomor 5 yaitu jenis-jenis skala pengukuran ada 2, yaitu skala pengukuran data. Skala pengukuran data artinya yaitu sebagai sarana untuk menentukan panjang pendek interval yang telah ditentukan dalam satuan alat ukur yang memiliki pada bagian-bagian skala nominal, skala ordinal, skala interval, skala rasio. Selanjutnya skala sikap yang merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur sikap, nilai, dan karakteristik lain sebagainya, ataupun bagian-bagiannya ada skala Likert, skala Goodman, skala penilaian, skala perbedaan semantik. Sekian dari penjelasan jawaban soal UAS dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.